Talha bin Khuwailid al-Asadi adalah tokoh dari kabilah Bani Asad. Ia dikenal berpengaruh dan cerdas di tengah kaumnya. Namun kesombongan menjerumuskannya. Di masa Rasulullah masih hidup, Talha berani mengaku sebagai nabi. Ia mengarang perkataan yang ia sebut wahyu dan mengajak kaumnya untuk mengikutinya. Padahal Rasulullah telah bersabda, "Tidak ada nabi setelahku." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Perbuatan ini adalah kedustaan besar dan kesesatan yang nyata. Ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah, beliau mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menghentikan fitnah tersebut. Terjadi pertempuran antara pasukan Khalid dan pengikut Talha. Namun Talha bin Khuwailid tidak terbunuh. Ia melarikan diri ke wilayah Syam, meninggalkan pengikutnya dan klaim kenabiannya. Di pelariannya, ia hidup dalam ketakutan dan mulai menyadari kesalahan besar yang telah ia perbuat. Setelah Rasulullah wafat dan kaum muslimin memerangi para nabi palsu dalam perang Riddah, Talha bin Khuwailid akhirnya bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ia datang kepada kaum muslimin, menyatakan keislamannya kembali dan taubatnya diterima. Disebutkan dalam kitab-kitab tarikh bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima taubatnya, karena taubat yang jujur menghapus dosa masa lalu. Rasulullah bersabda, Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya, hadits riwayat Muslim. Setelah masuk Islam, Talha tidak kembali kepada kesesatan. Ia ikut berjihad bersama kaum muslimin dan memperbaiki kesalahannya dengan amal. Hingga akhirnya, Talha bin Khuwailid gugur sebagai seorang muslim dalam perang Nahawand pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia menutup hidupnya bukan sebagai pendusta, tetapi sebagai seorang mujahid. Penutup, pelajaran besar untuk umat. Kisah Talha bin Khuwailid mengajarkan bahwa dosa sebesar apapun tidak menutup pintu taubat. Kesalahan masa lalu tidak menentukan akhir kehidupan. Hidayah adalah karunia Allah. Siapa yang kembali kepada Allah dengan jujur, maka Allah akan menerimanya. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-hambanya. Quran Surat Asy-Syura 25.